Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat koneksi database di pemrograman PHP. Kita akan mulai menggunakan database saat membuat sebuah aplikasi website. Database ini kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan seluruh data dari aplikasi website yang kita buat. Oke, kita mulai. Untuk mengaktifkan database, kita buka XAMPP terlebih dahulu. Kemudian silakan aktifkan modul Apache dan MySQL. Kemudian kita buka web browsernya. Kemudian kita ketik localhost 280. Nah, setelah terbuka halaman seperti ini, kita pilih menu PHP My Admin. Nah, ini adalah tampilan dari database MySQL. Di sini kita akan menggunakannya sebagai tempat untuk menyimpan seluruh data dari aplikasi website kita. Untuk contoh penggunaan database pada aplikasi website seperti ini. Di sini ada beberapa database. Nah, di sini aplikasi Pushdiklat ini menggunakan database yang Diklat Reservation V2. Nah, arti menyimpan data itu seperti ini. Semisal ini aplikasi kita, kemudian kita menyimpan data kamar, semisal di bagian lihat ini. Nah, di sini tersimpan ada 3 data kamar, yaitu VIP A, VIP B, VIP C. Nah, di sini di database Diklat Reservation F2 ini, di bagian diklat kamar, nanti dia akan menyimpan data-data yang ditampilkan pada aplikasi website kita. Ini ada VIP A, di sini juga ada VIP A, kemudian VIP B, di sini ada VIP B, begitu juga seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan database ini untuk membuat aplikasi yang kita buat menyimpan data-data transaksi, data-data peminjaman ataupun yang lainnya. Oke, sebelum kita membuat database, kita terlebih dahulu harus tahu menu-menu yang akan sering kita gunakan di PHP My Admin ini. Jadi kita balik dulu ke halaman utama, kita klik di bagian server 127.0.0.1. Nah, kemudian menu-menu yang akan sering kita gunakan itu di pojok bagian kiri atau istilahnya sidebar. Ini nanti akan ada database-database yang pernah kita buat. Jadi nanti semua database akan berada di sini. Kemudian di atas ini ada menu database. Nanti sama, isinya juga menyimpan database yang pernah kita buat, dan di sini kita bisa buat databasenya. Kemudian ada SQL. Ini nanti untuk menjalankan perintah query atau SQL, kepanjangan dari struktur query language. Kemudian ada status, ada user account. Ini nanti untuk mengatur user yang bisa mengakses database yang kita buat. Kemudian ada export untuk mengekspor database. Jadi nanti kita bisa ekspor database kita dalam bentuk lain, mau SQL, mau CSV atau bentuk-bentuk format yang lain. Kemudian ada import, berarti ini mendatangkan atau kita istilahnya dari file kemudian kita masukkan ke database. Setelahnya kita import. Kemudian ada pengaturan, ada replication, kemudian ada variabel, dan ada more. Mungkin kita akan sering gunakan di halaman utama ini di bagian database dan SQL kemungkinan.
Untuk export import ini paling nanti hanya digunakan 1-2 kali ketika kita ingin membackup dan merestore database kita. Oke, kita mulai buat dulu database-nya. Setelah itu nanti kita buat file koneksi PHP ke MySQL. Untuk membuatnya kita cukup klik di bagian database ini, kemudian kita beri nama database yang akan kita pakai atau kita gunakan, misal app. Kemudian kita klik create. Nah, setelah muncul tadi database has been created, nanti kita akan secara otomatis aktif di database yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ada pesan no table found in database, artinya database app-ku ini belum ada tabelnya. Jadi kita nanti harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Mungkin ini nanti akan kita sambung di materi selanjutnya. Nah, untuk membuat koneksi kita cukup membuat database terlebih dahulu. Kemudian kita mulai membuat file koneksi dari PHP agar terhubung ke MySQL. Nah, kita aktifkan dulu di bagian, kita masuk ke explore, kemudian sama ke C, XAMPP, htdoc. Nah, kita akan lanjutkan dari form login yang kita buat minggu lalu. Nah, ini file loginnya, kita coba cek dulu apakah masih jalan dengan semestinya atau error. Namanya localhost login. Ini file loginnya masih jalan. Kemudian kita buka Visual Studio Code, aplikasi yang akan sering kita pakai. Nah, di sini file index dari login kemarin. Nah, kita open folder dulu. Open folder, kemudian kita arahkan ke folder login yang menyimpan halaman login kita tadi. Kita select folder, kita tunggu dulu. Nah, kemudian setelah di bagian kiri ini ada nama foldernya login, kemudian ada subfoldernya. Ini kan ada subfolder, kita buka explore lagi, kita subfoldernya asset, terus ada file index.php. Nah, kita tinggal tambahkan file koneksi. Kita pilih ini icon new file atau boleh pakai Ctrl N, silakan bebas. Kita bikin file baru yang namanya koneksi.php. Nah, setelah itu, setelah file koneksi.php terbuat, kita mulai coding PHP-nya. Kita bikin file koneksinya. Nah, di sini kita butuh 4 parameter untuk menghubungkan aplikasi website kita. Yang pertama, server. Kita buat dulu variabel server. Kemudian ada username, ada variabel password, dan ada yang terakhir variabel nama database atau nama DB. Nah, setelah itu kita isi variabel ini dengan parameter-parameter yang sesuai. Nah, untuk server kita tulis atau kita gunakan localhost karena ini sifatnya localhost. Kemudian untuk username kita pakai root. Kenapa kok root? Karena kita cek tadi, kita coba buka lagi di bagian MySQL-nya, di bagian app-ku ini, kemudian di bagian privilege. Di bagian privilege ini akan ada daftar username yang dapat mengakses database yang kita buat tadi. Di sini
username root dapat mengakses database appku. Username root ini memiliki privilege all privilege, berarti dia memiliki semua akses. Nah, di sini kita bisa mengganti aksesnya dengan klik di bagian edit privilege. Nah, di sini semua hak akses dari root itu berada di sini. Nah, kita kalau mau katakanlah mau mengganti hak aksesnya, kita tinggal cek atau uncheck di bagian menu ini. Jadi itu alasannya kenapa kita menggunakan username root. Kemudian kita balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, untuk password secara default MySQL tidak memberi password di username root. Kemudian untuk nama DB ini berarti kita gunakan database yang akan kita hubungkan ke aplikasi yang akan kita buat. Tadi database-nya bernama appku, jangan lupa titik koma. Kemudian setelah itu kita buat variabel baru yang bernama koneksi. Di sini nanti variabel koneksi akan menghubungkan database dengan aplikasi menggunakan function yang bernama MySQLi connect. Kemudian ini function, di dalam function ada parameter-parameter yang harus kita isi. Nah, di sini ada host, berarti nanti kita pakai yang pertama server. Kemudian ada username tadi, string user, berarti nanti kita pakai username-nya apa. Kemudian ada password, kita gunakan passwordnya. Kemudian yang terakhir adalah nama database-nya, jadi kita gunakan nama _db. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita akan menggunakan if sebagai pengecekan apakah koneksi ini sudah berjalan dengan semestinya. Kita pakai if if tanda seru koneksi. Jika variabel koneksi tidak berjalan, maka akan kita tampilkan database tidak connect. S-nya atau kecualinya berarti lawan dari koneksi tidak berjalan, berarti koneksinya berjalan. Hijau, koneksi berjalan. Nah, ini untuk membuat file koneksi di PHP. Nah, sebelumnya kita cek dulu apakah ini sesuai atau belum. Kita ke browsernya, kita klik kita ketik localhost, kemudian kita ketikkan nama foldernya tadi. Nah, di sini kita tulis login_koneksi.php. Jika muncul pesan koneksi berjalan, berarti app atau aplikasi yang kita buat dengan database sudah terhubung. Mungkin sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan atau ingin melakukan diskusi, kita bisa melalui Microsoft Teams. Mungkin sekian, semoga bermanfaat.